Oke, ya kita lanjutkan sebentar ya. Materi tentang 91 tetap menggunakan group by, group function ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi group function itu kan bisa cakupannya kita operasikan di seluruh record di tabel. Jadi kita mau pakai average record satu tabel atau average record per golongan ya. Jadi misalkan di tabel employees untuk masing-masing departemen ID itu digrupkan ya, masing-masing departemen ID digrupkan per job ID ya. Jadi misalkan rata-rata untuk masing-masing job ID itu salary-nya berapa. Nah, itu kan sudah digolong-golongkan menjadi grup yang lebih kecil ya. Nah, itu kita belajar query atau keyword group by dan juga having ya. Objektifnya dalam materi ini itu nanti partisipan diharapkan mampu memanfaatkan group by, terus kemudian group by dikombinasikan dengan having, terus kemudian group by dengan tidak hanya di satu kolom tapi hanya di lebih dari satu kolom ya. Terus kemudian ada nested group ya, ada nested group function. Seperti ini. Jadi select department ID, average salary from employees ya. Group by department ID. Nah, itu grup by-nya itu digunakan di sini. Group by department ID itu berarti artinya kita mau mencari average salary dari seluruh employee, tapi kita hitungnya itu per departemen ID. Jadi departemen ID sekian itu average salary-nya berapa gitu kan ya. Jadi di sini departemen ID 10 average salary-nya 4.400. 20 average salary-nya 9.500. Nah, barangkali yang 50 itu ada beberapa yang paling banyak misalkan yang ini ya. Yang 20 itu ada 3 misalkan. Nah, karyawannya ada 3. Nah, average-nya adalah 9.500 ya. Jadi dihitungnya itu per departemen ID gitu ya, 10, 20, 50, 60, 80 dan seterusnya ya, digolongkannya atau average-nya itu digolongkan per departemen ID. Nah, kata kuncinya adalah group by departemen ID ini gitu ya. Itu nanti kata kuncinya di satu baris ini. Terus kemudian order by departemen ID ya. Jadi ada order by departemen ID. Ini pengurutan ya. Jadi departemen ID-nya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ya, ini adalah group by. Oke. Kalau kita pakai group by departemen ID itu berarti kita hitung per departemen ID average-nya ya. Oke. Kemudian what if we wanted to find the maximum salary of employees in each department ya. Ini contohnya konteks yang lain ya. Kita bisa pakai group by juga ya. Jadi select salary from employees group by department ID ya. But how can we tell which maximum salary belongs to which department? Ya, kita bisa tambahkan departemen, keterangan departemen ID-nya gitu kan ya. Nah, oke. Kalau yang di sini pengennya kita kan ini ya. Kalau misalkan kita cuma select max salary from employees group by department ID, kita kan nggak tahu departemen max salary itu departemen ID yang mana gitu kan ya. Jadi kan outputnya nanti akan seperti ini saja ya, max salary saja, kalau satu kolom saja yang ditampilkan. Nah, kita kan nggak tahu itu maximum salary itu dari departemen yang mana gitu ya. 7.000 itu departemen yang mana dan seterusnya ke bawah. Oleh karena itu kita tambahkan ini ya, departemen ID-nya di select list ya, di select list. Jadi select departemen ID, max salary from employees group by departemen ID. Ya. Nah, ya perlu diperhatikan ya bahwa kolom yang di syntax select yang selain fungsi group function ya, itu harus disebutkan dalam group by ya. Jadi contoh misalkan di sini ada kolomnya, itu ada kolom departemen ID. Ya kan nggak dijalankan fungsi group function. Oleh karena itu, kolom yang model seperti ini itu harus digunakan untuk group by ya. Jadi harus digunakan untuk group by.
ada contoh yang dia itu tidak menjalankan ketentuan yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau itu dia fungsi atau kolom yang ingin dipanggil, tapi dia tidak dijalankan fungsi group by di dalamnya ya, itu harus dilibatkan atau harus dituliskan dalam group by. Harus dituliskan dalam group by. Jadi di sini kalau dijalankan error ini ya, jadi si sintaks error. Ya. Kenapa? Karena yang dilibatkan, yang dimasukkan itu hanya job ID saja. Yang last name tidak ikut ke dalam grup by. Ya, jadi kalau ini dijalankan itu akan error. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Ya, jadi yang grup by-nya itu ya last name grup by job ID, last name ya. Grup by job ID sama last name. Kemudian yang count atau ini fungsi ya, jadi fungsi count, country name, region ID ya from WF countries. Contoh ini ya ingin mengetahui berapa country di masing-masing region gitu kan ya, berapa country di masing-masing region. Group function ini mengabaikan null value ya, mengabaikan null value. So if any country does not have a country name, it will not be included in the account. Jadi ingat bahwa fungsi-fungsi itu pada dasarnya mengabaikan null ya. Oke. Jadi ya ditulis di sini region ID 5, country name-nya ada 15. Region ID 9, country name-nya ada 28. Ya, dan ini adalah fungsi yang melibatkan atau mengabaikan null ya. Okay, of course, kalau kita sedang menulis fungsi SQL, kita harus mempertimbangkan seluruh kemungkinan ya, termasuk kemungkinan yang dia itu nilainya nol ya, ada nol di dalamnya. Oleh karena itu kita lebih baik pakai count ya, jadi select count bintang terus kemudian region ID ya, select count bintang region ID. Sekali lagi kalau misalkan ada sintaks select atau kolom di select yang selain kolom fungsi agregat, itu agregat function ya, itu kolom ini harus ada di grup by ya, harus ada di grup by. Ya, jadi from WF countries, group by region ID, order by region ID. Jadi di sini nanti barisnya berapapun mau itu null atau not null akan ditampilkan ya. Ini ya akan ditampilkan. Oke, kita bisa sebelumnya sebelum dari group by itu kita bisa memanfaatkan atau membatasi dulu ya record yang dipanggil atau yang di retrieve ya. Contoh di sini select department ID, max salary ya from employees where last name tidak sama dengan King. Itu berarti dari sini dulu kita retrieve department ID, terus kemudian value-nya salary gitu ya. Tapi yang last name-nya itu tidak sama dengan King ya. Setelah itu, setelah record-nya itu didapat ya, kita baru group by ya, kita baru harus ada group by department ID ya. Sekali lagi kalau di sini ada kolom yang bukan group function, maka di group by itu harus dilibatkan ya, harus dilibatkan. Maka harus ditulis maksudnya ya, harus ditulis. Itu nanti akan muncul ya. Oke. Jadi karena di situ tidak ada, karena max salary ya tidak ada fungsi untuk NVL-nya ya, berarti berapapun departemen ID-nya baik yang nol maupun yang not nol itu di jumlah max salary-nya ya. Di sini terlihat ada departemen ID yang nol itu max salary-nya 7.000 ya. Departemen ID 90 max salary-nya 17.000 gitu ya. Dan seterusnya. Dia tidak ada departemen ID-nya seeking itu tidak ada ya. Kemudian oke, ini contoh-contoh yang lain dari group by ya. Tampilkan average population of all countries in each region ya. Around the average to a whole number. Jadi contoh di sini
select region ID, ini tidak ada group function, berarti nanti harus ada di group by ya. Round average population, berarti di sini kita ingin mencari average population-nya dulu, ya. Terus kemudian kita round ya, dari tabel WF country. Ya, jangan lupa kita harus group by region ID ya, kolom yang tidak ada fungsinya, tidak ada group function-nya. Oke. Ketika kita jalankan, kita coba. Ya, jadi ada region ID 5, 9, 11, 13, dan seterusnya. Populasinya sekian. Ya. Oke. Kemudian count the number of spoken language for all countries. Jadi di sini ada select country ID-nya tidak ada group function-nya. Ya, berarti nanti ada di group by ya. Count language ID ya, count language ID. From ya, spoken language, group by country ID. Nah, ini nanti kalau ditampilkan akan seperti ini ya. Ya, jadi country ID 1, 2, dan seterusnya, number of language-nya nanti akan muncul. Ya. Oke, terus kemudian guideline mengenai group by. Ya, important guideline to remember when using a group by clause. Ya, ini aturan yang tadi ya, misalkan di sintaks select itu ada berapapun atau apapun kolom yang ditambahkan, ya, nanti si kolom ini itu harus ada di group by ya. Jadi misalkan di sini ada 2 kolom ya, keduanya itu harus ada di group by-nya ya, harus ada di baris group by-nya. Ya, itu adalah aturan yang pertama dari group by gitu ya. Oke. Kemudian you cannot use a column alias in the group by clause. Ya, jadi kolomnya ini nggak bisa pakai alias ya. Jadi group by itu harus nama kolom. Ya, harus nama kolom. Nggak boleh pakai alias ya. Kemudian the where clause exclude row before they are divided into group. Jadi sintak where-nya itu ada di atas group by. Jadi sebelum masuk ke group by itu ya di ini dulu ya, di where dulu ya, dibatasi dulu outputnya itu seberapa. Kemudian grup di dalam grup ya. Jadi misalkan seluruh employee itu dibatasi jadi atau maksudnya di grup ya, kita operasikan grup function berdasarkan departemen. Departemennya ada berapa gitu ya, hitung. Terus kemudian di dalam departemen itu ada berapa job misalkan. Nah itu kan berarti grup di dalam grup ya. Nah di sini ditampilkan contoh ya, contohnya grup di dalam grup. Nah ini sekaligus contoh dari aturan yang pertama tadi ya. Aturan yang pertama yang kalau ada kolom selain kolom fungsi grup function ya, itu harus dilibatkan atau harus diletakkan di dalam grup baris grup by ya. Contoh di sini. Jadi select departemen ID, job ID, count ya. Itu berarti kita mau menghitung baris ya. Baris berapapun kita hitung. From employees where departemen ID lebih dari 40. Ya, ini aturan yang ketiga tadi, where itu harus di atas grup by ya, harus dibatasi dulu. Yang di retrieve itu departemen ID-nya di atas 40. Terus kemudian grup by departemen ID, job ID. Berarti di sini itu nanti karyawannya akan dihitung atau dikategorikan masing-masing departemen ID gitu ya. Jadi departemen ID 110 itu job ID-nya AC account misalnya. Job ID departemen ID-nya 50, job ID-nya ST cloud. Nah, ada mungkin kalau kita jalankan ya, itu nanti ada kemungkinan departemen ID yang sama tapi di atau job ID ya, job ID yang sama tapi di satu departemen ID ya. Oke. Ya, jadi di sini misalkan departemen ID 110. Ini mungkin berarti job ID-nya ada satu ya, ada satu karyawan atau ada satu record.
Ya, ada satu record. Ada nggak 110 lagi yang lain? Oh, ternyata ada lagi ya. Nah, sama-sama di departemen ID 110, tapi job ID yang satu itu AC account, terus kemudian yang satunya AC manager ya. AC account, terus kemudian AC manager. Nah, ini kan berarti dia grup di dalam grup ya. Terus kemudian misalkan di sini grup ID 80 ya. Grup ID 80 ini SA rep. Nah, dia sama-sama di ID 80 ya, tapi job ID-nya beda ya. SA men. Ya, jadi ada SA rep, ada SA men. Jumlahnya itu juga dihitung nantinya ya. Yang di SA rep itu ada 2, yang di SA men itu ada 1. Kemudian ya nesting group function ya. Jadi group function ini bisa di nesting ya, bisa di nesting. Jadi seperti yang beberapa kali dikasih ya. Jadi ada select fungsi yang paling bawah itu di sini adalah average ya. Jadi average kita cari average salary dari departemen ID misalkan. Apa maksudnya select average salary dari setiap departemen ID misalkan ya. Terus kemudian untuk setiap departemen ID itu kan punya average salary-nya. Nah, kita makskan atau kita maksimal kita cari yang nilai paling banyak. Jadi departemen ID mana sih yang punya average salary paling tinggi? Ya. Oke. Jadi how many values will be returned by this query? Jawabannya adalah satu values ya, satu values. Karena apa? Karena ya average-nya itu satu hasilnya satu ya. Walaupun ini dihitung di setiap departemen, sebanyak departemen seluruh departemen itu dicari average-nya, tapi kan di akhirnya itu max ya, nilainya max. Ya, sehingga ini hasilnya tetap akan satu. Ya, ya hasilnya dia akan tetap satu ya. Jadi dia mencari departemen mana yang punya rata-rata salary paling besar ya. Oke. Terus kemudian di sini kita bisa mengamati ya. Jadi grup by departemen ID ini tidak harus ada ditampilkan di sana gitu ya. Tapi kalau kita seperti ini kan kita akan bingung. Itu dari apa misalkan ya departemen nggak ada keterangan departemen ID-nya gitu kan ya. Tapi dengan seperti ini itu bisa juga ya. Jadi nggak harus ditampilkan di syntax select-nya. Tapi kalau ditampilkan itu harus ada di grup by gitu kan ya aturannya yang sebelumnya tadi. Oke. Terus kemudian ini ada keyword selanjutnya ya. Ada keyword having ya. Kondisinya adalah kita nggak mau menghitung maksimum salary untuk seluruh departemen saja, tapi untuk departemen yang dia itu paling tidak punya satu employee ya, paling tidak satu employee. Nah di sini kita select departemen ID, max salary from employees, where-nya sudah betul, where-nya itu sebelum group by, tapi di sini ada yang salah ya. Jadi di sini ada where ya, count bintang lebih besar dari satu ya, group by departemen ID. Di sini ada yang klik. Jadi untuk yang where tadi itu diganti menjadi having ya. Nanti menjadi having. In a query using group by and having clause, the rows are first grouped, first group ya. Group functions are applied and then only those group matching the having clause are display. Jadi barisnya ya, barisnya itu di di switch ya. Jadi yang where-nya itu tidak sebelum group by, tapi di group by dulu ya, di group by dulu, terus kemudian baru di having. Itu adalah alurnya dibalik ya, alurnya dibalik. Ya. Jadi the where clause is used to restrict rows, then having clause is used to restrict group return from a group by. Jadi sintaksnya
balik kalau ada kondisi yang seperti itu tadi gitu ya. Jadi group by departemen ID having count bintang lebih besar dari 1 ya. Baru nanti bawahnya order by departemen ID ya. Ya kalau kita coba ya kan ya hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi kita cari yang ya employee-nya lebih dari 1, yang ditampilkan yang employee-nya lebih dari 1 saja gitu ya, yang ditampilkan. Cuma ada 6 ya. Ada 6. Kalau 0 atau 1 tidak ditampilkan. Di sini kondisi yang sama atau case yang case yang sama ya. Dia ingin membatasi hanya yang populasinya lebih dari 300.000 saja gitu ya. Jadi di sini select region ID, terus kemudian di round average kita cari rata-rata populasinya gitu ya. Nanti digolongkan berdasarkan region ID, terus kemudian kita round ya. Dari tabel WF countries ya, rupanya region ID, terus baru bawahnya having ya, bawahnya having. Ya, having mean population lebih dari 300.000 gitu ya, order by region ID. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Ya, nanti akan muncul hasil seperti ini. Oke. Although the having clause can precede the group by clause in select statement, it is recommended that you place each clause in the order shown ya. The order by clause if used is always last. Jadi keywordnya itu sebaiknya disusun berdasarkan ini ya, select kolom baris select, terus kemudian baris from, kemudian baris where, kemudian baris group, kemudian baris having ya, baris having. Jadi having ini dibutuhkan ketika setelah di grup kok masih ada kondisi di mana yang ditampilkan itu record tertentu gitu kan ya. Jadi setelah di grup yang dikembalikan record tertentu, maka dia harus kita bisa pakai having. Yang order by itu ada di paling bawah ya. Kondisi yang tadi kita bahas itu nggak bisa kalau pakai where saja ya. Misalkan where lebih besar dari 1 itu kita tidak bisa pakai yang itu tadi ya. Jadi kita harus pakai yang having. Oke, ini terminologi yang dibahas di slide ini. Kemudian ada group by having, terus kemudian ada group by, tapi yang di grup berdasarkan lebih dari 1 kolom, artinya tadi kita mencari grup di dalam grup ya. Terus kemudian next group function ya, bahwa group function itu bisa dibuat nested ya, atau bisa dibuat bersarang ya.